Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syifa dengan NIM 2511111220047. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai uropoetika dengan dokter pengampu Dr. Ochi Liandri, Magister Kesehatan. Tubuh manusia merupakan sistem biologis yang bekerja secara teratur dan kompleks. Setiap hari, tubuh kita melakukan proses metabolisme untuk menghasilkan energi dan mempertahankan fungsi organ. Namun, proses metabolisme ini juga menghasilkan limbah atau zat sisa yang bersifat toksik jika tidak dibuang. Nah, beberapa di antaranya termasuk urea, kreatinin, amonia, dan zat-zat elektrolit yang jumlahnya harus dijaga tetap seimbang. Jika limbah ini tidak dikeluarkan, maka tubuh dapat mengalami keracunan darah, kerusakan organ, hingga kematian. Karena itu, tubuh memiliki mekanisme khusus untuk membuang zat sisa tersebut, dan mekanisme itulah yang disebut uropoetika. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian uropoetika terlebih dahulu. Uropoetika adalah proses pembentukan urin di dalam tubuh manusia. Proses ini terjadi pada sistem urinaria, terutama di ginjal. Dan ini berlangsung melalui tahap penyaringan, penyerapan kembali, dan pengeluaran zat-zat sisa dari darah. Tujuan utama dari proses ini bukan hanya untuk membuat urin, tetapi juga untuk mengeluarkan sisa metabolisme, mengatur keseimbangan cairan tubuh, mengontrol kadar elektrolit seperti natrium, kalium, dan klorida. Selanjutnya juga menjaga pH darah agar tetap stabil. Nah, dengan kata lain, sistem uropoetika berperan penting untuk mempertahankan homeostatis, yaitu kestabilan lingkungan internal tubuh. Organ yang terlibat dalam sistem uropoetika. Sistem uropoetika terdiri dari beberapa organ penting yang bekerja secara teratur dan juga terstruktur. Organ-organ tersebut meliputi yang pertama, ginjal atau ren sebagai pusat pembentukan urin. Yang kedua, ureter, yaitu saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga, kandung kemih atau vesica urinaria, tempat penyimpanan urin sementara. Yang keempat, uretra sebagai saluran terakhir yang berfungsi mengeluarkan urin dari tubuh. Nah, masing-masing organ saling berhubungan dan juga berperan dalam proses pembentukan hingga pembuangan urin. Baik, selanjutnya kita akan membahas struktur ginjal dan juga fungsinya. Nah, ginjal itu terletak di daerah pinggang kanan dan kiri, tepat di bawah tulang rusuk terakhir. Setiap ginjal memiliki berat sekitar 120-150 gram. Secara struktural, ginjal terbagi menjadi yang pertama, korteks, yaitu bagian terluar ginjal yang kaya pembuluh darah dan tempat terbanyak nefron berada. Yang kedua yaitu medula, bagian dalam yang berbentuk piramida ginjal yang berfungsi mengatur konsentrasi urin. Selanjutnya yaitu pelvis renalis sebagai tempat penampungan akhir urin sebelum dialirkan ke ureter. Nah, di dalam ginjal itu terdapat unit kerja bernama nefron dan jumlahnya mencapai 1-1,5 juta setiap ginjal. Selanjutnya beralih ke pembahasan nefron. Nefron terdiri dari beberapa bagian dan fungsi yang berbeda. Kenapa sih? Selanjutnya beralih ke pembahasan nefron. Nefron terdiri dari beberapa bagian dan fungsi yang berbeda-beda namun saling berkesinambungan. Proses penyaringan dimulai pada glomerulus, bagian yang menyerupai anyaman pembuluh darah. Filtrat yang terbentuk kemudian masuk ke kapsula Bowman dan dilanjutkan ke tubulus proksimal. Nah, selanjutnya filtrat ini akan bergerak menuju lengkung Henle, lalu ke tubulus distal dan akhirnya ke ductus collectivus sebagai jalur akhir sebelum urin meninggalkan ginjal. Nah, semua bagian ini berperan penting dalam menghasilkan urin yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tahap pembentukan urin.
Nah, pembentukan urin terjadi melalui 3 tahap utama, yaitu filtrasi di glomerulus, yang kedua reabsorpsi di tubulus ginjal untuk mengembalikan zat penting, dan yang ketiga sekresi di tubulus distal, serta ductus collectivus untuk membuang zat sisa tambahan. Kita akan membahas filtrasi terlebih dahulu, yaitu tahap yang pertama. Nah, filtrasi itu terjadi di glomerulus. Pada tahap ini, darah yang masuk melalui arteriol ginjal akan disaring. Nah, proses ini dipengaruhi oleh tekanan darah, sehingga kesehatan jantung dan pembuluh darah sangat berpengaruh pada fungsi ginjal. Nah, zat yang lolos filtrasi yaitu air, ion Na+, Cl-, dan juga K+. Selanjutnya ada glukosa, asam amino, dan juga urea. Nah, sedangkan zat yang tertahan meliputi sel darah merah, sel darah putih, dan juga protein besar seperti albumin. Nah, jika pada urin terdapat protein ataupun darah, itu menunjukkan adanya gangguan pada ginjal. Jika pada urin terdapat protein atau darah, itu menunjukkan adanya gangguan pada ginjal. Beralih ke tahap yang kedua, yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi terjadi pada tubulus ginjal. Urin primer yang terbentuk masih mengandung banyak zat penting, sehingga tubuh menyerap kembali zat tersebut. Zat yang direabsorpsi antara lain air, glukosa, elektrolit seperti Na+, K+, Cl-, dan juga Ca2+. Selanjutnya ada asam amino tertentu. Nah, juga proses ini dikendalikan oleh hormon seperti ADH atau antidiuretik hormon untuk mengatur reabsorpsi air. Selanjutnya ada aldosteron, yaitu berfungsi untuk mengatur reabsorpsi natrium dan juga kalium. Nah, semakin banyak air yang dibutuhkan tubuh, semakin sedikit volume urin yang dihasilkan, tetapi semakin pekat. Baik, beralih ke tahap ketiga dalam pembentukan urin yang disebut sebagai sekresi. Pada fase ini, tubuh melakukan seleksi akhir terhadap zat-zat yang masih berada di dalam darah, namun tidak diperlukan lagi atau bahkan dapat membahayakan bila tetap berada dalam sistem sirkulasi. Zat-zat tersebut kemudian dipindahkan dari kapiler darah menuju tubulus ginjal melalui mekanisme aktif. Nah, beberapa zat yang dikeluarkan pada tahap sekresi antara lain yaitu yang pertama seperti ion hidrogen atau H+ yang sangat penting untuk membantu tubuh mempertahankan kestabilan pH darah agar tidak terlalu asam ataupun basah. Selanjutnya yang kedua ialah ion kalium atau K+ yang diatur secara ketat karena kelebihan atau kekurangannya dapat memengaruhi kerja saraf dan otot, termasuk fungsi jantung. Yang ketiga yaitu amonia yang berasal dari hasil pemecahan protein dan bersifat toksik bila tidak dikeluarkan. Nah, obat-obatan tertentu dan zat berbahaya termasuk toksin, hasil metabolisme atau bahan kimia dari makanan dan lingkungan. Nah, melalui tahap ini, cairan yang berada dalam tubulus berubah menjadi urin akhir atau urin sesungguhnya. Setelah itu, urin akan mengalir menuju ureter untuk disimpan sementara di kandung kemih sebelum akhirnya dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya, kita akan membahas gangguan pada sistem uropoietika. Nah, meskipun sistem uropoietika bekerja sangat teratur, sistem ini tetap dapat mengalami gangguan. Beberapa masalah kesehatan yang sering dijumpai antara lain yang pertama seperti batu ginjal yang terjadi akibat penumpukan mineral atau zat kimia tertentu seperti kalsium oksalat atau asam urat. Nah, kristal ini semakin lama akan mengeras dan membentuk batu yang dapat menyebabkan nyeri hebat, penyumbatan saluran urin, hingga infeksi. Selanjutnya gangguannya yaitu infeksi saluran kemih, yaitu infeksi yang biasanya disebabkan oleh bakteri. Nah, kondisi ini lebih sering terjadi pada wanita karena uretra wanita lebih pendek sehingga bakteri lebih mudah mencapai kandung kemih dan ginjal. Selanjutnya gangguannya yaitu seperti gagal ginjal, baik bersifat akut maupun kronis. Pada kondisi ini, ginjal kehilangan kemampuan untuk menyaring darah dengan baik.
Nah, jika tidak ditangani, penderita dapat memerlukan cuci darah atau bahkan transplantasi ginjal. Nah, gangguan selanjutnya yaitu diabetes insipidus, yaitu kondisi langka yang ditandai produksi urin berlebihan akibat gangguan hormon ADH sehingga tubuh sulit mempertahankan cairan. Nah, selain kondisi medis tersebut, dehidrasi kronis atau kurangnya konsumsi air putih juga dapat menyebabkan urin menjadi sangat pekat. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat merusak nefron dan meningkatkan resiko gangguan ginjal. Faktor yang memengaruhi produksi urin. Banyak faktor yang dapat memengaruhi seberapa banyak urin yang dihasilkan. Beberapa di antaranya termasuk yang pertama, asupan air harian. Karena ginjal akan menyesuaikan jumlah urin berdasarkan kebutuhan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan cairan. Selanjutnya yaitu aktivitas hormon, terutama ADH dan aldosteron yang berperan mengatur penyerapan kembali air dan elektrolit. Selanjutnya ada lingkungan dan suhu. Misalnya seperti ketika cuaca panas, tubuh lebih banyak mengeluarkan cairan melalui keringat sehingga produksi urin menurun. Nah, faktor selanjutnya yaitu penggunaan obat-obatan tertentu, terutama obat golongan diuretik yang bekerja meningkatkan produksi urin. Selanjutnya yaitu faktor kondisi kesehatan umum termasuk tekanan darah, stres, dan juga gaya hidup yang dapat memengaruhi fungsi ginjal. Nah, dari faktor-faktor tersebut terlihat bahwa kehidupan hidup sehat sangat berpengaruh terhadap fungsi sistem uropoetika. Baik, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwasanya sistem uropoetika memegang peran besar dalam menjaga keseimbangan tubuh. Melalui serangkaian proses mulai dari filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi, ginjal membantu membuang cairan metabolisme, mengendalikan volume cairan, serta memastikan kadar elektrolit tubuh tetap stabil. Selain itu, proses ini juga berperan untuk menjaga kestabilan pH darah sehingga organ tubuh dapat bekerja secara optimal. Untuk menjaga kesehatan ginjal dan sistem uropoetika, terdapat beberapa kebiasaan yang sebaiknya diterapkan, yaitu membiasakan minum air putih dan dengan jumlah yang cukup setiap hari, menghindari kebiasaan menahan buang air kecil terlalu lama, mengurangi konsumsi garam dan makanan tinggi purin seperti jeroan agar tidak memicu pembentukan batu ginjal. Selanjutnya, cara selanjutnya untuk menghindari yaitu menghindari minuman berkafein dan bersoda secara berlebihan karena dapat membebani ginjal. Selanjutnya, menjaga tekanan darah tetap normal melalui pola makan dan gaya hidup sehat. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, kita dapat membantu ginjal bekerja lebih optimal dan mencegah terjadinya kerusakan jangka panjang pada sistem uropoetika. Sekian penjelasan mengenai sistem uropoetika dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.